bersemangat luar biasa. Dan ketika saya diundang di sekolah-sekolah Katolik, saya lihat tidak kita jumpai sampah sehelai pun mulai pintu masuk sampai sudut manapun. An-nadhafatu minal iman mungkin tidak difahami, tapi dipraktekkan. Jadi saya keliling di Mojokerto, di Pasuruan, di Jember, di Banyuwangi, Situbondo, mereka punya komunitas itu. Di Kalimantan, di Malang itu ada pusatnya, ada semacam camp untuk education trainingnya. Saya pernah diundang, Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Boleh dimakan dulu ya. Yuk, jadi yang disampaikan mukadimahnya Pak Yai tadi, ayo. Kebenaran yang tidak diurus dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang diurus dengan baik. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Gimana? Al-haqqu bilahamidamin. Jadi yang saya muliakan, saya ulangi Pak Yai, Bu Yai, para kepala madrasah, sanawiyah, aliyah, para penanggung jawab divisi-divisi, dewan guru, ustadz-ustadzah yang hadir di majelis ini. Kemarin yang dari Jawa Tengah itu nginep Pak Yai, nginep di sini mulai hari Senin jam 11 malam baru tiba rombongannya, rombongan kiai-kiainya juga, dan beberapa santri kepala bagiannya diajak ke sini nginep di tempat kami, dan langsung sehari full kemarin kita berdiskusi. Nah, nanti tolong juga boleh ikut dari As-Solha, akan kita lakukan TOT, Training of Trainer. Jadi kita akan menyelenggarakan Training of Trainer selama 3 hari 3 malam di tempat ini. Bagaimana menata kelola SDM, menata kelola administrasi, menata kelola ini. Tapi orientasinya nanti yang ikut ini akan disiapkan untuk menjadi penyampainya, menjadi trainernya. Jadi tidak hanya menyampaikan di tempatnya, tapi juga menyampaikan di tempat lain. Nah, harapan kita nanti termasuk ada super TOT untuk santrinya, ya, untuk santrinya yang nanti tolong dibantu milih santri-santri yang kira-kira kemampuan berbicara di depan umumnya agak lumayan bagus, percaya diri walaupun belum lancar gitu ya. Itu nanti tolong dikumpulkan, terus kita training khusus bagaimana trainer-trainer muda ini nanti yang akan menjadi penyampai-penyampai. Jadi ketika kita membutuhkan murid SMP atau sanawiyah, maka kita serang nanti sekolah-sekolah MISD di lingkungan sana. Terus anak-anak yang sudah kita training ini kita kirim ke sana untuk mentraining, menghafal Quran cepat, menghitung cepat, pokoknya yang seperti itu kita akan lakukan dalam waktu yang sangat cepat. Pak Yai, kami sampaikan bahwa murid denaf di sini jumlahnya hampir 400 yang ada di sini, mulai sekolah bayi. Jadi bayi umur 4 bulan sudah ada sekolahnya di sini. Ya, bagaimana melejitkan nilai agama moralnya, adabnya, kognitifnya, fisik motoriknya, seninya, keterampilannya itu kayak apa di training oleh tim kami, mulai semuanya aspek makan, nanti anak kecil-kecil ini makan bersama, sebelum makan diajak berdoa bersama. Jadi bagaimana sistem dibangun mulai usia 3 bulan. Jadi ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu yang harus bekerja dimanapun, sementara cuti hamil itu rata-rata hanya 3 bulan. Nah, pada cuti hamil itu terus bagaimana nasibnya si bayi ini gitu ya. Nah, harus diasuh oleh orang yang punya kompetensi. Nah, itu kami menyediakan sekolah bayi untuk umur 4 bulan dan
grup, ada TK, ada SD, ada tadi daycare center, taman pendidikan anak di sini tuh mulai jam 6 pagi, 6.30 sampai jam 8 malam. Banyak yang baru dijemput, ya, orang tuanya pulang kerja itu baru diambil di sini. Tapi insya Allah anak kecil yang ada di sini bangunan karakternya insya Allah total. Jadi mau melakukan apapun kita pastikan diajak berdoa bersama. Gitu. Mau masuk WC bareng antri gitu, kita ajak, mau tidur kita beri dongeng, kita beri kisah-kisah. Nah, itu konsep yang seperti itu begitu saya sampaikan di lingkungan umum, karena saya memberi pelatihan para kepala sekolah se-Jawa Timur. Di situ ada sekolah Katolik, ada sekolah Kristen ikut, itu langsung dipraktekkan. Jadi sedemikian dahsyat saya ajarkan tentang membuat SOP. Itu mulai kedatangan anak sampai anak pulang itu langsung. Itu ada Stella Maris Surabaya. Itu saya hanya ngajarkan tipis-tipis gitu, tapi mereka prakteknya langsung total. Sementara sekolah-sekolah kita yang kita ajarkan agak total, tambah prakteknya tipis-tipis. Itu masalahnya. Coba saya tanya, semua guru waktu itu sudah saya training tentang membuat mind map untuk tahun ajaran baru. Semua murid wajib diajak bedah buku dulu, membuat mind map. Angkat tangan yang sudah praktek. Lah, belum. Ini permasalahan kita, padahal saya sudah datang ke sana kan, sudah kita training kan, sudah kita ajarkan caranya, bedah bukunya kayak apa. Begitu murid baru masuk, murid santri baru maupun santri lama, bulan Juli kemarin atau bulan Juli awal masuk tahun ajaran baru, guru tidak boleh menyampaikan materi apapun kecuali mengawali dengan membedah buku, membedah kitab, membedah materi yang akan diajarkan selama 6 bulan dan dipajang. Nanti kita lihat di kelas-kelas kami. Quran sudah dibedah atau dereng? Apakah 500 santri di sana sudah membedah di kertas karton? 30 juz Quran sudah dibedah semua santri, 500 santri sudah punya mind map Quran apa belum? Yang kemarin, yang tahun lalu apa yang kemarin? Tahun lalu. Quran diulang lagi, kita ini baca HP itu tiap saat gitu ya. Quran dibedah setahun sekali. Ayo, ini nanti yang akan menjadi kelemahan kita atau kekurangan kita. Saya buka akses para pimpinan nanti, artinya ada guru-guru secara pribadi ketika kepingin konsultasi diskusi dengan kami itu sangat diperbolehkan gitu ya. Misalnya mau praktek ini dulu awal-awal banyak yang chatting saya gitu, misalnya ini saya begini, tapi setelah itu sudah enggak gitu ya. Jadi sudah enggak pernah konsultasi. Persepsi saya adalah sudah lancar dan pasti sudah bagus gitu ya, karena sudah melupakan gurunya gitu. Jadi jangan sekali-kali memutus sanad, karena itu sanad itu akan luar biasa untuk terus di-refresh. Kita tahu bagaimana cara melakukan semua aktivitas 24 jam dari Rasulullah itu karena ada Aisyah yang menyaksikan, mendokumentasikan, terus ditransformasikan terus hingga nyambung sampai ke kita. Kita tahu bagaimana Quran dulu tidak urut. Quran itu susunannya pokoknya begitu Rasulullah menerima, Abu Bakar belum punya pikiran itu, Sayyidina Umar juga belum, tapi pada saat Sayyidina Utsman punya pikiran bagaimana Quran ini harus ditata dengan sistemik supaya nanti mudah. Juz 1 itu surat apa, juz 2, juz 3 ditata sedemikian rupa. Nah, ayo lembaga kita nyontoh ada cara-cara surat Al-Rasyidin.
Baik, itu sekilas nanti yang akan kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, Pak Yai, Nyai, dan semua tim. Hari ini kita akan berdiskusi. Saya ulangi, murid kami tadi tidak masuk hari ini. Jadi kami masuk kategori bukan pondok pesantren, sehingga kami belum diberi izin oleh Dinas Pendidikan, Kesehatan, tim COVID. Sidoarjo ini sebenarnya saat ini masih kondisinya adalah kondisi disebut masih zona merah. Nah, kalau pondok-pondok pesantren sudah diizinkan, tapi sekolah belum. Jadi kalau kami melanggar masuk murid dengan sekitar 400-500 murid kami kalau masuk, itu nanti kami akan diberi sanksi, sekolah akan ditutup. Nah, sehingga kami tidak murid tidak masuk, tetapi kami mempunyai program bagi orang tua yang saat ini mulai sekolah bayi, TK, SD, pendidikan anak yang kesulitan mendampingi anaknya di rumah, itu boleh dibawa ke sekolah, sehingga paling dari sekitar 500 itu hanya 10%, hanya sekitar 50 yang hari ini masuk, itu pun tidak boleh pakai seragam, tidak boleh dengan asal, jadi protokolnya sangat ketat, jadi wajib cuci tangan dulu, wajib semuanya itu di set seperti itu. Termasuk yang penitipan anak itu tadi, yang sekolah bayi, penitipan anak itu ada sekitar 70 bayi di sini tiap hari, tiap pagi itu sampai sore sampai malam itu. Tapi hari ini paling hanya tidak boleh yang bayinya, yang usianya mungkin usia 2, 3, 4, 5 tahun yang ada di sini. Nah, itu pun hanya sekitar 10 anak yang masuk karena orang tuanya memang benar-benar nggak bisa menjaga di rumah karena harus kerja. Nah, bagi yang masih ada kakeknya, neneknya, ya sementara seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Yai, nanti kita biasanya standar kami kalau magang seperti ini datang ke sini itu prosesi melihat penyambutan ratusan murid yang datang itu kayak apa standarnya, 7 langkah menyambut kedatangan anak itu kayak apa, itu total dipraktekkan dan semuanya berbasis adab. Bagaimana semua murid mencium tangan gurunya, cara menciumnya pakai hidung dan dicucuk gurunya. Artinya di sini ada 25% murid non-Islam, murid Kristen Katolik itu ada di sini. Tapi Masya Allah semua murid Kristen Katolik itu mengikuti adab-adab yang kami terapkan di sini. Tiap pagi murid-murid kami itu hafalan Quran, dikeraskan suaranya. Itu murid Kristen Katolik yang hafal juz 30 itu banyak. Ya biarkan nanti hidayah yang Allah yang ngurus, tapi kita karena mereka waktu ditanya kenapa sekolah di Denah agama lain gitu ya, ternyata mereka para orang tuanya menjawab kepingin belajar adab untuk anak-anaknya. Nah, jadi seperti Pak Yai bilang tadi, kalau anak muslim sekolah di sekolah Katolik itu musibah, itu malah petaka gitu ya bagi kita. Tapi kalau non muslim mau sekolah di sekolah, kami tidak menyebut diri langsung sekolah Islam. Jadi sekolah kami sekolah umum, seperti itu settingnya. Tapi Masya Allah dalam 5-6 tahun terakhir ini Allah memberi hidayah antara 3-5 keluarga itu dapat hidayah masuk Islam. Bahkan setahun yang lalu ada yang masuk Islam itu bapaknya sedang sangat rajin ke masjid. Setelah dapat hidayah itu terus tiba-tiba meninggal dunia. Nah, semoga yang seperti itu husnul khotimah, belum tentu kafir di awal terus sampai akhir kafir belum tentu. Jadi semuanya sudah tahu. Baik, barangkali itu Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan observasi di kelas-kelas kami, tetapi mungkin tidak bisa langsung persis seperti standar-standar waktu muridnya semuanya masuk. Jadi nanti kita tetap bagaimana mengamati tata kelola ruangan, bagaimana nanti semua proses dari awal hingga akhir itu sudah kami videokan. Sehingga misalnya prosesi kedatangan anak, oh ya, saya sudah bikin video-video berbasis SOP loh. Nah, saya kan sudah dulu menyarankan kan, padahal itu ada kamera bagus canggih, kami nggak punya kamera bagus kayak gitu, nggak punya Pak Yai.
Jadi guru-guru kami itu membuat video-video inspirasi itu hanya dari HP-HP biasa begini. Tapi nah yuk nanti saya kepinginnya mulai kedatangan anak hingga anak pulang itu semua ada video klipnya. Mulai santri masuk, bila perlu 24 jam itu kita buat video dari mulai santri bangun. Itu ada yang pulang santrinya ya? Ada yang pulang santrinya ya. Jadi nanti kita buat video yang versi santri hidup di pondok 24 jam. Jadi nanti SOP membangunkan santri itu kayak apa? Ada 5 langkah membangunkan santri. Nah itu kita buat SOP-nya. Kita buat video klipnya. Lalu SOP santri masuk kamar mandi, SOP sholat malam, SOP 3, SOP itu kita buat nanti semuanya potongan-potongan mungkin hanya 3 menitan. Tapi itu bersistem semua 3 menitan, 3 menit semua proses itu 3 menit, 3 menit, 3 menit sampai santri cuci piring, santri persiapan santri, semuanya itu kalau bisa kita set nanti masuk ke kelas yang pulang kedatangan anak sampai anak itu masuk. Jadi semua itu Pak Yai cara kita nanti untuk mempromosikan kebaikan. Ini loh standar menata adab di sekolah kami, di pondok kami. Ini loh proses 24 jam di tempat kami. Ini loh. Nah, itu kita nanti buat video potongan pendek begitu. Ya, satu sebagai ikhtiar dakwah, yang kedua sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa kata Gus Bahak itu, kenapa kita tahu bahwa toko di sebelah sana itu namanya apotik? Karena diberi tulisan apotik. Kenapa itu kita tahu bahwa kalau cari barang-barang itu di Indomaret, karena itu. Nah, kenapa kebaikan nggak kita mereki terus kita tunjukkan gitu. Quran dibedah, bagaimana cara membedah Quran 30 juz, mind map-nya kayak apa? Oh ini juz 1 isinya ini. Saat santri melakukan proses itu, nah itu di syuting, terus santri presentasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita ajarkan kan? Ini adalah mind map tentang Quran 30 juz. Jadi bukan juz 1 surat yang ada dalam Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya ini, asbabun nuzulnya adalah ini, yang kedua surat ini, yang tiga. Nah itu di syuting, terus kita upload di YouTube. Masya Allah, itu 500 santri punya video-video itu dengan cara ada yang mempresentasikan bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab. Masya Allah, itu nanti terus produksi by As-Solha, produksi by As-Solha. Ini pondok pesantren, maaf, di Gresik itu ada yang namanya desa lagi viral seviral-viralnya, ya, viral seviral-viralnya. Kenapa di desa Pucuk Gunung Gresik itu jadi viral saat ini? Tiap hari ribuan orang datang ke sana dan itu membeli produk-produknya. Katanya masyarakat di sana itu sehari gara-gara setelah viral itu penghasilan setiap rumah tangga itu minimal 200.000 setiap hari saat ini. Kenapa? Karena diviralkan bahwa ini desa kami itu desa yang bersih, desa kami itu desa begini, itu diviralkan. Kendaraan operasional para petugas kelurahan itu Alphard, ditulis ini. Terus Pak Lurahnya itu kebetulan juga pengusaha yang Masya Allah, terus itu ada 100 kendaraan sepeda motor dari listrik itu untuk petugas-petugas untuk Masya Allah itu. Jadi memang kampungnya ada gunung-gunung yang sebenarnya gunung yang nggak terurus tapi terus diurus bareng. Ayo kita akhirnya tiap hari sekarang ini banyak orang berkunjung ke sana. Terus ibu-ibu di rumah tangga di sana itu memproduksi ya keripik ya semuanya itu di merek itu terus ditata yang rapi, jadi kampung wisata, kampung miliarder ya berjudul begitu, terus di syuting, di upload, ribuan orang datang ke sana. Nah maksud saya ayo hari ini kita buat seperti itu. Nanti kita memang zamannya
begitu. Jadi 24 jam dari SOP-nya. Nanti kalau SOP-nya merasa belum lengkap, komunikasi dengan kami dukung mana yang kurang, mana yang ayo kita bentuk lalu kita buat. Jadi nyunting siap nih, nyunting 24 jam. Nanti SOP itu kan sudah menjadi skenario kan, 7 langkah. Coba semuanya noleh ke dinding ini. Itu prosesi kedatangan di TK kami, mulai pojok sana itu table of content, kita buat 2 bahasa. Daftar mulai kedatangan anak, nomor 1 welcoming student. Waktu menyambut kedatangan murid itu gurunya ngomong apa, itu sudah kami tulis begitu ya. Yang kedua circle time, begitu anak masuk kayak apa. Yang ketiga materi pagi itu pembiasaan ngajinya kayak apa, pembiasaan belajar nulis itu kayak apa, break time waktu istirahat kayak apa, terus bermain di sentranya itu kayak apa. Sampai di sini step pijakan sesudah bermain terakhirnya nanti kayak apa. Nah ini semuanya selain sudah terdokumentasikan juga ada apanya, ada video klipnya. Jadi Bapak Ibu kalau kepingin dapat video-video kayak gini ya nanti sudah ada. Jadi langkah-langkahnya kayak apa. Nah ayo nanti itu nanti kami samoni CD video ini ya untuk dibawa pulang, terus nanti kita bedah videonya kayak ini. Ayo kita membuat yang kayak ini cukup 5 menitan, 3 menitan gitu saja. Nah itu maksud saya. Bagaimana proses santri menghafal Quran, memurojaah Quran, saling memurojaah, dibuat dulu super leader sudah kan? 6 masih berlaku atau sudah buyar? Kita tidak sabar untuk istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Istiqomah itu artinya merutinkan pembiasaan hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Kalau istiqomah artinya bukan berarti tetap. Jadi terus hanya begitu terus. Ini jangankan kalau istiqomah tetap berkurang. Yang sudah baik malah nggak dipertahankan, apalagi dinaikkan, tapi dikurangi, dihilangkan karena. Nah, saya ulangi, jangan pernah lelah saudaraku untuk memperjuangkan ini. Maka ngapunten Mbak Yai, pesannya Bunyai Solha ya. Pesannya Bunyai Solha tadi, ayo kita pertahankan. Ngapunten kalau para penerusnya tidak bisa mempertahankan, meningkatkan, mengembangkan, saya yakin, hakul yakin Bunyai Solha di kuburan menangis sedih kenapa para penerusnya tidak bisa seperti yang diharapkan, yang tadinya pesannya katanya harus kita kalahkan sekolah-sekolah yang muslim itu supaya yuk nanti. Maka salah satu aktivitas kita datang ke majelis ini, kita akan bersama-sama belajar gitu ya. Yuk. Saya sudah kemarin membuat komunitas, insya Allah hari sampai detik ini sudah 180 ketua yayasan pimpinan pondok pesantren se-Indonesia yang sudah bergabung. Bahkan ini tadi kemarin dari Kementerian Agama Pusat sudah ada 1 organisasi yang ikut bergabung dan terus intensif komunikasi dengan kami. Semoga nanti menjadi penguat. Dan Kabupaten Jenengan sudah ngisi asesmen belum? Yang asesmen terbaru baru saya upload tadi malam. Nah, tadi malam saya baru mengupload untuk melakukan self assessment atau introspeksi diri. Apakah lembaga kami sudah begini? Monggo nanti diisi ya. Apakah lembaga kami sudah administrasinya tertib? Apakah lembaga kami SDM-nya sudah bersistem? Apakah lembaga kami tata kelola sarana prasarana seperti itu? Ada 20 pertanyaan, tolong dijawab. Nah, dari situ nanti kita bisa memetakan lembaga kita posisinya saat ini seperti ini. Saya rasa itu pengantar saya. Alhamdulillah. Wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Pak Yai, tolong santri diingatkan wasilah pada Rasulullah itu ternyata ada rahasia yang baru terkuak kemarin ketika kita menyebut ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati. Itu ternyata seluruh saraf otak kita ini semakin terkuatkan. Dan ternyata Nur Muhammad itu
Ya, Nur Muhammad itu ada pada stem selnya bayi yang baru lahir, yang itu tali pusar. Itu biasanya pusar itu ada bayi apa itu namanya? Ari-ari. Nah, ternyata ari-ari itu ada mengandung stem sel induknya semua manusia yang ada di bumi ini, dan itu juga ada Nur Muhammadnya di situ. Nah, maka dulu orang kuno tali pusar itu ada yang disimpan terus kalau ada anaknya sakit terus gitu ya. Ternyata itu bukan asal bikin seperti itu. Ternyata itu ada urusannya dengan stem cell tadi. Nah, ketika kita sudah nggak punya, hari-harinya di mana? Hari-harinya dulu sudah hilang ya. Bu, hari-hari putranya di mana? Yang itu biasanya dibungkus pakai anu. Kalau orang jatuh dikasih lampu. Masih ada di lemari. Nah, seharusnya ternyata itu disimpan. Nah, apabila kita sudah nggak punya bagaimana? Ternyata ada penggantinya. Apa penggantinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika itu diucap, ternyata itu bisa menggantikan stem cell yang tidak tersimpan itu, gitu ya. Jadi ketika anak kok angel dituturi ngapal Qur'annya kok angel nggak hafal-hafal, ternyata disebut dengan sholawat Nabi, Masya Allah, itu pengganti membangkitkan stem cell. Itu diteliti oleh para profesor yang ahli Quran, ahli filsafat, itu kemarin diungkapkan. Oke, mari kita awali dengan kita baca salawat Nabi 10 kali sambil tangan baca kita letakkan di dada. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul arsyil karim. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita akan menuju ke ruang observasi setelah ini. Tapi untuk menuju ke ruang observasi, mohon maaf, kita akan membentuk kelompok-kelompok, tapi berjaga jarak nanti, gitu ya. Jadi nanti tetap kita mau maaf yang tadi malam nginep itu sudah ikut ke sini, mana? Yang nginep tadi malam itu, iya, berarti belum sarapan tadi. Tapi sudah mandi kan? Sudah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai standar. Jadi mukadimahnya sudah sangat banyak. Begini, kalau semua yang disampaikan itu secara substansi ada ya sofa. Cuma berseragam, berseragam. Yang kedua, kami kesulitan ini pengalaman ada tenaga yang istiqomah mengelola tadi. Jadi dua itu. Pertama, substansinya yang saya berpengalaman itu alhamdulillah sudah ada. Cuma berseragam, tidak teratur, tidak dikelola secara profesional. Yang kedua, sistemik namanya. Yang berikutnya, tenaga yang istiqomah untuk mengelola itu. Nah, ini jadi PR saya. Untuk itu inilah penyakit yang kami alami di Asolmed. Oleh karena itu jadi SOP yang 1 sampai 7 ya. Kan ada CD-nya. Ada. Itu tadi kami akhirnya mengelola itu. Yang kedua, itu dia dan
siap-siap nanti apa yang kita peroleh ini adalah bagaimana yang berserakan kita kelola, bagaimana siapa petugas yang untuk bisa mengelola secara istiqomah. Dan kalau itu memang bisa diterapkan, ya mudah-mudahan bareng karo adewe Allah. Iki lho Indomaret, aku berutuh. Ini lho Basmalah, ini lho Asoka, mulai pagi begini. Itu kalau di-upload di, waduh, itu ya kualan. Betul. Jadi kalau kita tahu ada Basmalah, ada Indomaret, ya karena ada tulisan. Nah ini yang perlu kita hayati. Terima kasih Pak Nahid. Nah nanti ini para petugas kami TU, pertama ini ada studinya, nanti kita rapatkan di Asoka. Untuk selanjutnya kemana ini Pak? Nanti SOP ini bisa dulu sudah pernah saya kasih atau belum? Lah, nah, ini yang bagi